Dongeng Sunda versi Wayang Saka dalam bahasa Indonesia dengan judul cerita Asal Usul Situ Bagendit. Di sebuah desa yang amat sangat subur di sebelah utara kota Garut, tinggallah seorang janda yang sangat kaya dengan harta berlimpah. Nyi Endit adalah nama dari wanita itu. Ia seorang yang sangat disegani di desanya berkat kekayaan yang dimilikinya. Ia dapat keinginannya karena kekayaannya. Banyak sekali warga desa yang ingin meminjam uang kepada dirinya, namun uang yang sudah dipinjam harus dikembalikan dengan bunganya. Bunga yang diberikan oleh Nyi Endit sangat tinggi. Bagi para warga yang tidak bisa membayar hutangnya akan menyuruh pengawalnya untuk menagih utangnya tersebut. Bahkan Nyi Endit melalui pengawalnya tidak ragu-ragu untuk melakukan kekerasan. Ketika masuk musim panen, rumah Nyi Endit akan dipenuhi dengan hasil panen yang sangat melimpah. Namun pada suatu ketika musim paceklik tiba, para pendukung yang menggantungkan hidupnya lewat bertani mengalami kesulitan karena panen mereka gagal. Banyak sekali warga yang tidak mendapatkan penghasilan karena musim paceklik ini, sehingga banyak penduduk yang menderita penyakit busung lapar. Sementara itu, keadaan yang dirasakan oleh warga desa berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Nyi Endit. Ia malah asik melakukan pesta bersama keluarga dan para temannya. Bahkan ia tidak sedikit pun untuk memikirkan bagaimana keadaan warga desanya. Pesta yang digelar oleh Nyi Endit bisa dikatakan sebagai pesta yang sangat meriah. Hal ini menjadi ironis karena ada banyak sekali warga desa yang kelaparan hingga mengais-ngais di tempat sampah hanya untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang asik berpesta, Nyi Endit diberitahukan oleh pengawalnya kalau di luar ada seorang pengemis yang ingin masuk ke acara pesta. Maaf, Nyi, di luar ada pengemis yang memaksa masuk dan membuat keributan. Sepertinya ia ingin meminta sedekah, ucap pengawal Nyi Endit. Kurang ajar. Berani-beraninya dia mengganggu pestaku. Segera usir dia. Aku tidak ingin pesta meriahku terganggu. Perintah Nyi Endit kepada pengawalnya dengan nada marah. Namun tanpa diduga-duga, pengemis itu berhasil masuk ke halaman rumah Nyi Endit. Kemudian ia berkata, "Nyi Endit, kau benar-benar adalah orang yang kejam dan serakah. Berikanlah sedikit makanan yang ada di pestamu untuk mereka yang sedang kelaparan." Kurang ajar. Berani-beraninya kau berkata seperti itu. Cepat kalian usir dia dari tempatku, ucap Nyi Endit dengan nada marah. Dengan cepat para pengawal Nyi Endit bergerak dan memukuli pengemis itu. Namun ada sebuah keajaiban yang terjadi.
Hanya sekali gebrakan, pengemis itu membuat para pengawal Nyi Endit terlempar beberapa meter. Kemudian pengemis itu mengambil sebatang ranting dan menancapkan ranting pohon itu ke tanah. "Lihat ranting pohon ini. Jika kau bisa mencabutnya, kau termasuk orang-orang yang mulia di dunia ini. Namun, jika kau tidak berhasil, kau bisa mewakilkannya kepada pengawalmu," seru pengemis kepada Nyi Endit. Ranting itu tidak berhasil ditarik oleh Nyi Endit ataupun para pengawalnya. Namun, tanpa diduga, pengemis itu mampu menarik ranting itu dari tanah. Setelah ranting itu ditarik, dalam sekejap tanah yang ditancapkan ranting mengeluarkan air yang begitu banyak. Banyaknya air yang keluar membuat satu desa terendam banjir hingga menjadi sebuah danau yang bernama Situ Bagendit. Situ artinya danau, sedangkan Bagendit diambil dari nama Nyi Endit. Wahai para sahabatku semua, itulah dongeng Sunda dengan judul Situ Bagendit. Pesan moral dari dongeng tersebut: jangan mengambil, jangan menjadi orang yang sombong dan serakah, karena kedua hal itu akan membuat diri kita jauh dari orang lain. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sebuah titipan, sehingga sebaiknya kita harus selalu rendah hati dan suka menolong kepada sesama. Para sahabatku semua, semoga cerita Situ Bagendit menjadikan inspirasi dan motivasi kita dalam hidup dan menjadi orang yang baik dan berguna bagi orang lain, bisa membantu menolong bagi orang yang membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.